Jadi pola tingkah Jokowi sesungguhnya semakin memalukan. Menolak usulan cengengesan itu, keinginan Sontoloyo Jokowi. Segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kendil TV, teman-teman. Baru-baru ini Pak Jokowi menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat karena kita tahu Pak Jokowi mau purna tugas ya, jadi beliau mengungkapkan permintaan maaf kepada rakyat tentang kebijakan-kebijakan yang diambil apabila itu merugikan rakyat dan segala macamnya. Tentu dalam kepemimpinan pasti ada yang diuntungkan dan juga ada yang dirugikan ya. Lalu bagaimana tanggapan dari masyarakat ini, teman-teman? Banyak sekali hari ini yang mengkritik tentang IKN, apalagi Pak Jokowi kemarin juga mengundang para influencer ke IKN. Ada pro dan kontra tentunya, teman-teman, di masyarakat. Kita lihat saja bagaimana tanggapan mereka di media sosial. Yuk. Dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya milik Allah. Kerajaan langit dan bumi serta apapun yang ada di dalamnya, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terakhir, saya mengajak kepada kita semuanya yang hadir untuk berdoa bersama, memohon pertolongan Allah SWT agar kita diberikan kemudahan untuk meraih cita-cita bangsa yang maju, bangsa yang badatun, thayyibatun, barokun qabul. Semoga Allah senantiasa mengabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga negaraku semakin jaya, semakin aman. Kira-kira kaum pembenci Pak Jokowi yang selalu takbir, Pak Jokowi tak punya iman, Pak Jokowi bukan orang Islam, diundang enggak ya? Hadir enggak ya kira-kira? Jare sopo cinta Jokowi? Aku wong Jateng ora. Bebas. Mau cinta nggak cinta, mau sayang nggak sayang, tapi kenyataannya bahwa Bapak Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia 2 periode dan anaknya ya kan terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Pak Bambang Pacul juga pernah berkata loh Mbak, Bapak Bambang kita, ya kan, junjungan kita, Jawa Tengah kita, A1 Jawa Tengah kita, mengatakan, lawang kenyataannya 82% rakyat Jateng itu pro dengan Jokowi kok, mau apa lu? Ya mungkin sampai termasuk orang kurang dari 20% yang tidak pro dengan Jokowi. Gitu aja toh, bebas kok. Wong kenyataane wong Jateng nek ora mergawe, ora nandur kacang ini ora madang, ya kan? Ya wes, wong kenyataannya Indonesia ya lebih maju, pertanian ya lebih maju karena seera siapa? Di era Pak Jokowi yang lebih maju di antara era-era sebelumnya. Bukan berarti Pak SBY nggak bagus, bagus, cuman masih bagus Pak Jokowi. Bu Megawati yang terpilih oleh rakyat, nggak terpilih oleh rakyat, ya Pak Bu Megawati itu dipilih. Pokoknya Bu Megawati itu tuh menjadi presiden dulu, ya kan?
bukannya bagus atau nggak bagus, tetap bagus, tapi lebih bagus Pak Jokowi di tahun Pak Jokowi. Wes pokoknya untuk Pak Jokowi, yes you. Pemerintah diketahui memodifikasi cuaca guna mempercepat proses pembangunan IKN. Di sini kita dipertontonkan bagaimana ambisi Jokowi ingin supaya IKN ini segera selesai sebelum tiba waktunya. Pak, kalau ingin mau selesai, tunggu 20 atau 25 tahun lagi, Pak. Bukan secepat ini. Bayangkan kalau dipaksakan selesai secepat mungkin, tetapi dengan kualitas yang standar. Ini bagaimana, Pak? Jadi maksud saya, jangan hanya karena ambisimu, Anda menghalalkan segala cara seperti ini. Melawan alam lagi. Ini kan miris namanya. IKN mangkrak. IKN adalah proyek gagal Joko Widodo. Simak beritanya. IKN Nusantara yang dia impikan sebagai kata Pak Amin. persembahan terakhir buat bangsa Indonesia, kini telah jadi bumerang yang memukul dirinya sendiri. IKN sudah bisa dipastikan mangkrak, tidak ada investor luar yang tertarik. 10 investor dalam negeri yang kata media massa mau membantu Jokowi juga hanya ecek-ecek saja. Komitmen mereka cuma 20 triliun, itu pun tentu tidak bersekaligus ya. Dan besar kemungkinan hanya simbolik saja. Setelah Jokowi tidak berkuasa, tidak ada lagi raison d'être untuk meneruskan komitmen itu. Karena TKI pasti mangkrak dan Indonesia sudah ganti lurah. Aduh, Mbah Amin Rais. IKN itu ya sampai saat ini masih tetap berproses secara bertahap dan terencana. Semua ada progresnya sehingga setiap hari ada kemajuan dalam pembangunan IKN. Setiap hari itu ada prosesnya dan tahap-tahap penyelesaiannya. Jadi yang Mbah Amin ya, IKN ini adalah bukan proyek simsalabim yang ketika dicetuskan rencana pemindahan ibu kota langsung jadi, bukan. Jadi IKN itu yang Mbah Amin Rais ya adalah proyek jangka panjang yang tidak bisa selesai dalam 5 tahun 10 tahun, dan ini benar-benar mega proyek yang membutuhkan waktu yang cukup panjang karena ini bertahap ya. Mbah Amin khawatir gitu masalah air bersih. Nah, seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya, air bersih Mbah Amin ya sudah mulai masuk ke IKN, dan air bersih ini bukan sekedar air bersih, dan air ini bisa langsung diminum langsung dari kerannya nih. Jadi kalau nanti Mbah Amin Rais haus, langsung bisa minum tuh air keran. Nah, pihak PUPR dan juga otorita IKN juga akan mengupayakan agar air bersih itu akan mencakup seluruh daerah dari IKN Seperti ini di luar guna negeri berarti. mempersiapkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nanti kan upacaranya diadakan di IKN. Nah gitu ya Mbak Amin ya. Mereka masih tetap akan mengupayakan yang terbaik. Dan rencananya ya, oh ya satu lagi, tinggal IKN ini investasinya sudah mencapai 51 triliun ya. Masih berproses dia ya Mbak Amin, dan rencananya nanti ketika hari ulang tahun Republik Indonesia yang diadakan di IKN, Pak Jokowi juga akan turut mengundang petinggi-petinggi daerahnya seperti mungkin gubernur dan lain juga orang pemangku adat, pemuda dan juga kaum disabilitas untuk melakukan dan menyaksikan hari yang benar-benar bersejarah di Nusantara ini, yaitu yang mana perayaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, di mana pertama kali dilakukan di ibu kota baru kita, itu ibu kota Nusantara ya. Jadi Mbak Amin, jangan disebar-sebar hoax lagi ya Mbak ya. Tidak ada segala sesuatu itu yang instan. Maka untuk membuat sesuatu yang baru, segalanya butuh proses ya. Dari proses langkah kecil untuk menuju ke hal yang besar. Jayalah negeriku, salam Indonesia emas ya. Ternyata selama ini Mbah Amin Rais toh yang bilang IKN itu mangkrak. Itu bukan mangkrak ya Mbah, itu berproses. Presiden Joko Widodo minta maaf atas kekurangan dalam memimpin. Minta maaf apa lagi Pak, semua sudah terjadi ya di akhir masa jabatan Bapak yang seharusnya justru Bapak ya menjadi negarawan, tapi malah melakukan sebuah tindakan-tindakan yang sekiranya Ada pro kontra juga ya. Kalimat-kalimat apa yang Bapak sampaikan ya, kontradiksi ya, kalimat-kalimat yang pernyataan-pernyataan yang tidak berkesesuaian satu dengan yang lain ya, antara netral dan cawe-cawe, pemimpin boleh kampanye di akhir masa jabatan ya,
kemudian penggunaan aparatur negara dalam pemilu terbukti dalam dissenting opinion, ya, dalam 3 hakim. Ini menurut saya sangat mencederai demokrasi, ya. Pengembangan dinasti Bapak, politik, ya, itu dari politik, ya, belum lagi ekonomi, hutang 8.000 triliun, defisit anggaran nomor 100, ya kan. Kemudian nanti pembentukan lagi Dewan Pertimbangan Agung yang nanti Bapak di situ duduk di situ, ya. Hanya mungkin demi melanggengkan yang namanya proyek IKN mungkin, ya, pertimbangan Bapak, ya. Tapi sampai-sampai Bapak harus bertaruh, ya, menurut saya, ya. Ini luar biasa, ya, Pak. Bisakah Bapak membereskan itu? Ya nggak usah minta maaf, ya. Dikerjakan aja itu, diberesin dulu, dan Bapak turun menjadi negarawan seperti itu. Atau kita akan melihat wajah Bapak 5 tahun ke depan gitu bersama Pak Prabowo, ya. Atau mungkin Bapak di atasnya Pak Prabowo mungkin yang akan memerintah nanti. Ya nggak tahu. Kok tanya saya? Jadi pola tingkah Jokowi sesungguhnya semakin memalukan, menolak usulan cengengesan itu, keinginan Sontoloyo Jokowi, kemudian jadi buyar, alhamdulillah. Nah, jadi Anda boleh ke sana kemari, jalan-jalan kemana saja, selfie dengan penduduk, sambil cengengesan sedikit, bergurau dengan rakyat dan melakukan hobi-hobi Anda lainnya. Nah, Jokowi sekarang ini sedang dikeroyok oleh sebagian besar anak bangsa. Mbak Amin Rais. Pak Amin Rais. Mbak. Ngomong IKN kota hantu. Ayo Mbak, IKN udah siap Mbak. Ayo Mbak, datang lagi Mbak ke IKN Mbak. Lucu nih nggak Mbak nih. Pak Prabowo menang langsung ke rumah Pak Prabowo. Nak jadi apa Mbak? Ayo Mbak, mano Nazar Mbak. Kata Mbak, kalau Pak Jokowi jadi presiden, Mbak nak berjalan kaki dari Jogja ke Jakarta. Mano Mbak? Mbak ini bernazar baik, tapi tak ada dilakukan Mbak. Lucu dengan Mbak ini. Udah Mbak, kalau Mbak tak galak mengikuti nazar Mbak tuh, kalau Mbak tak galak apa namanya, menepati janji nazar Mbak tuh tak usah, tak apa-apa. Mbak kan udah tua, mana bisa berjalan kaki dari Jakarta atau dari Jogja ke Jakarta. Tapi jangan banyak cerita lagi Mbak. Datik gunung Mbak cerita tuh. Iyo, ado-ado baik IKN kota hantu. Sebentar lagi Mbak yo, IKN tuh siap Mbak. Tanggal 17 Agustus ya Mbak yo, itu akan di apa namanya? Akan dilakukan pengibaran sangsaka merah putih Mbak. Ayo Mbak yo, makanya Mbak jangan digoyang-goyang kedudukan Pak Jokowi itu Mbak yo. Mantap Mbak. Mari kita bahas. Gak terasa Pak Jokowi sudah 10 tahun dan sudah waktunya purna tugas teman-teman. Saya dari awal adalah seseorang yang sangat mendukung Pak Jokowi dari awal. Tetapi setelah sepak terjang Pak Jokowi di akhir masa jabatan, saya menjadi kurang setuju dengan sepak terjang tersebut. Meskipun sampai sekarang pun saya masih mendukung program-program Pak Jokowi seperti IKN teman-teman. Saya hanya tidak menyetujui sepak terjang Pak Jokowi di politik dalam mengusung Gibran dan lain sebagainya. Tetapi saya tidak memungkiri bahwa saya menyetujui program-program dan juga IKN teman-teman. Dan itu tidak akan pernah goyah. Saya hanya tidak menyetujui salah satu gebrakan dari Pak Jokowi. Tapi saya tidak memukul rata semuanya. Hanya ada bagian-bagian tertentu yang sampai saat ini masih saya pertahankan dan saya dukung, seperti IKN contohnya. Kita tahu debit air laut di Jakarta udah seperti itu teman-teman. Kalian bisa lihat tuh, sampai lebih tinggi daripada tanahnya. Kita tunggu 50 tahun ke atas atau 100 tahun ke atas bagaimana nasib Jakarta. Tentu IKN akan menimbulkan pro dan kontra, tapi saya pikir itu harus dilaksanakan. IKN harus dilakukan walaupun apapun yang terjadi. Dan IKN adalah proyek jangka panjang sampai 20-25 tahun ke depan. Jadi kalau yang menginginkan IKN itu cepat dan kelihatan mangkrak, karena itu jangka panjang, bukan waktu yang sebentar, begitu ya. Dalam masa kepemimpinan Pak Jokowi tentu banyak sekali orang yang tidak suka, banyak orang yang suka
ya tentu ada kebaikan juga yang beliau ciptakan di negeri ini. Tentu beliau juga tidak bisa memberikan semuanya itu adil, merata, dan memberikan kebaikan kepada semuanya. Tentu ada beberapa pihak yang akan dirugikan. Namanya juga manusia yang kurang sempurna. Jadi saya harap nanti penerusnya Pak Prabowo bisa lebih baik. Itulah harapan saya, teman-teman. Itulah harapan saya. Ya itu, Pak Prabowo bisa lebih baik dari Pak Jokowi, dan ke depan pemimpin-pemimpin selanjutnya bisa lebih baik daripada pemimpin berikutnya. Itu. Assalamualaikum.